Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Ismi berharap anak-anak selalu semangat, sehat untuk bisa mengerjakan tugas dan mengisi liburan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, pada pembahasan kali ini kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri? Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri itu sifatnya modalnya hanya sedikit, tenaga kerjanya juga terbatas. Nah, karena keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan modal, maka usaha tersebut dikelola secara perorangan. Apa saja yang termasuk dengan kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri? Yang pertama adalah pertanian. Biasanya petani itu mengolah lahan milik mereka sendiri dengan modal yang didapat dari mereka sendiri dan hasilnya akan mereka nikmati sendiri pula. Mereka mengerjakan lahannya terkadang tanpa bantuan orang lain, mereka kerjakan sendiri. Kemudian yang kedua, usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan ini melibatkan yang namanya penjual dan pembeli. Kedua orang ini melakukan interaksi kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar. Nah, berikutnya kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, contoh yang lain adalah kegiatan jasa atau usaha di bidang jasa. Apa maksudnya usaha di bidang jasa ini? Usaha ini hanya memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka hanya menawarkan pelayanan kepada konsumennya. Jadi mereka tidak menghasilkan barang apapun. Kemudian yang terakhir, usaha ekonomi atau kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri adalah industri kecil. Apa yang dimaksud dengan industri kecil? Industri kecil ini adalah industri rumahan yang modalnya sedikit, mesin-mesin yang digunakan juga sederhana, dan tenaga kerjanya juga terbatas dalam jumlahnya, tidak dalam jumlah besar. Nah, berikutnya, setelah kita membahas kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri, berikutnya adalah kita membahas tentang kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok atau bersama-sama. Apa saja itu? Yang pertama adalah BUMN. Kalau melihat katanya, BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara. Karena milik negara, maka semua modal yang dimiliki oleh BUMN adalah milik negara. Dan biasanya produksi yang dilakukan oleh BUMN adalah kegiatan produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi hasilnya nanti akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga modal yang dimiliki oleh negara akan kembali keuntungannya kepada masyarakat. Contoh yang lain, yang kedua adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Apa tujuannya didirikan BUMD ini? Yang pertama adalah satu, membuka lapangan kerja bagi siapa? Bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kenapa kok bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Karena sudah ada lapangan kerja baru, otomatis masyarakatnya akan bisa bekerja dan mendapat penghasilan, sehingga mereka dapat mencukupi semua kebutuhannya. Itu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Selain itu, untuk kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok, ada juga yang dikelola oleh pihak swasta atau pihak di luar pemerintah. Contohnya ada beberapa. Yang pertama adalah firma. Apa yang dimaksud dengan firma ini? Cirinya adalah firma didirikan oleh paling sedikit adalah 2 orang yang kedua-duanya saling kenal. Kemudian ciri yang kedua,
anggota firma bisa bekerja atas nama firma. Jadi ketika mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain, mereka meskipun perorangan bisa membawa nama firma yang dimana mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, ciri firma adalah tadi keuntungan, tapi ada kerugian. Kalau rugi, jika firma mengalami kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung oleh kedua-duanya, tidak boleh sendiri-sendiri, karena itu kesepakatan dalam firma. Itu yang pembahasan tentang firma. Kemudian yang kedua, ada namanya persekutuan komanditer atau CV. Apa bedanya dengan firma? Kalau firma tadi biasanya dia bergerak di bidang hukum, di bidang keuangan, itu biasanya bentuknya firma. Tapi kalau persekutuan komanditer sama, terdiri atas paling tidak 2 sekutu. Sekutu ini ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa bedanya antara sekutu aktif dan sekutu pasif? Kalau sekutu aktif, dia menanam modal di persekutuan komanditer atau CV, tetapi sekutu aktif ini juga bekerja di dalam perusahaan. Artinya, dia aktif mengelola modal yang dia tanamkan, dia bekerja juga di perusahaan tersebut. Kalau sekutu pasif, dia hanya berkedudukan sebagai penanam modal saja. Jadi tidak bekerja di firma atau di persekutuan komanditer tadi. Nah, itu perbedaannya antara firma dan persekutuan komanditer. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan perusahaan atau perseroan terbatas. Kita biasanya mengenalnya dengan kata PT, perseroan terbatas. Apa PT itu? Kalau firma dan persekutuan komanditer itu hanya terdiri atas 2 orang, tetapi kalau perseroan terbatas itu bisa dimiliki oleh banyak orang. Jadi masing-masing orang yang ingin ikut serta dalam perusahaan atau dalam perseroan terbatas tadi harus menanamkan modalnya di perseroan. Dalam bentuk apa modalnya? Modalnya dalam bentuk saham. Apa saham ini? Saham adalah bukti kepemilikan modal di dalam perusahaan. Biasanya saham-saham ini dijual di bursa saham yang bisa dibeli oleh semua orang. Bagaimana dengan keuntungan PT? Masing-masing anggota yang menanamkan modal akan mendapat keuntungan yang disebut dengan dividen. Apa namanya? Dividen. Dividen itu keuntungan yang didapat oleh pemilik saham dalam perseroan terbatas. Kemudian yang terakhir, kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok, contoh yang lain adalah koperasi. Koperasi ini sekarang ada banyak di sekitar kita, macam-macam jenisnya. Apa koperasi itu? Koperasi itu adalah usaha bersama yang dilakukan oleh beberapa orang. Apa asasnya? Asas yang dimiliki koperasi adalah asas kekeluargaan. Jadi, semua kegiatan koperasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, apa pembagian keuntungan koperasi bagi anggotanya? Nama pembagian keuntungan bagi anggota dalam koperasi disebut dengan SHU atau sisa hasil usaha. Itu pembagian keuntungannya yang akan diberikan kepada seluruh anggota berdasarkan banyaknya modal yang ditanamkan di koperasi dalam bentuk apa? Simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan pokok itu dibayarkan sekali selama menjadi anggota. Kalau simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan selama dia menjadi anggota koperasi. Anak-anak tahu apa contoh-contoh koperasi yang ada di sekitar kita? Wismi yakin anak-anak pasti paham. Apa saja yuk? Pernah tahu koperasi simpan pinjam? Ya, ada di sekitar kita banyak. Apa koperasi simpan pinjam?
Mereka koperasi itu bergerak di bidang menyimpan uang dan meminjamkan dana kepada anggotanya. Ayo, apa contoh yang lain? Koperasi produksi. Pernah tahu koperasi produksi itu koperasi yang menyediakan bahan yang akan diolah menjadi hasil produksi. Misalnya koperasi produksi untuk semua orang yang membuat tempe dalam satu lingkungan, itu disebut koperasi produksi. Karena menyediakan apa? Kedelai, ya, menyediakan kedelai yang akan digunakan oleh pembuat tempe untuk membuat tempe sehingga bisa dijual. Itu koperasi produksi. Ada lagi namanya koperasi serba usaha. Orangnya kadang menyingkat KSU. KSU itu koperasi serba usaha. Apa saja? Ya produksi, ya menyimpan uang, ya meminjamkan uang. Itu koperasi apa? Serba usaha. Pernah lihat di desa kita ada namanya KUD? Ya, wis yakin anak-anak tahu. KUD itu kepanjangannya apa? Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa, koperasi yang menyediakan semua kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan sendiri dan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Nanti anak-anak akan bisa menemukan apa perbedaan dari masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Demikian penjelasan Bu Ismi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.